Musuh kasih. Apa yang membuat kita nggak bisa menerima kasih Allah dalam hidup kita? Kita tahu bahwa Allah adalah kasih, bahwa tanda orang yang mengenal Allah dan tanda anak-anak Allah adalah mereka mengasihi sesamanya. Katakan amin. Nah, apa yang membuat kita kadang sulit sekali menerima kasih dari Allah? Bagian yang kedua, apa yang membuat kita nggak bisa menerima kasih Allah yang sempurna? Karena kita nggak yakin dikasihi Allah. Pernah nggak dengar perempuan nanya sama suaminya, kamu tuh bener-bener sayang sama aku nggak sih? Istrinya sering nanya, ya Pak, langsung. Saya sering banget nanya suami saya dulu. Aku selalu bilang, kamu sayang sama aku nggak sih? Gitu ya Jo ya. Do you love me baby? Dulu saya nanya terus, insecure, betul nggak? Saya pernah mengalami di fase saya merasa saya tidak dicintai. Ada di sini istri-istri yang pernah mengalami fase seperti saya, tolong angkat tangannya supaya saya jangan sendirian. Ada? Kok nggak ada ya? Kalian secure banget ya. Puji Tuhan, sudah dipulihkan. Haleluya. Tapi dengar baik, capek saya yakin bagi suami yang istrinya nggak percaya bahwa dia mengasihi istrinya. Yang laki-laki kok nggak ada yang amin sih? Sampai suatu kali seorang suami berkata begini, ya terserah deh kalau lu ngerasa gue nggak cinta. Orang udah cinta dia ngerasa nggak dicintai, katanya gitu. Suaminya putus asa. Gue mesti ngomong apa lagi? Terus istrinya bilang gini, kamu mesti bilang I love you setiap hari. Suaminya bilang gini, gue bukan orang yang kayak gitu. Tapi enggak sih, kalau hati kita tuh penuh cinta, pasti terucap di mulut kita. Karena firman Tuhan berkata, dari hati yang akan muncul di mulut. Ucapan mulut keluar dari hati. Gak mungkin lah kalau Anda tuh punya letupan-letupan cinta, Anda gak bilang. Ya kan? Suami saya tiap malam selalu bilang, I love you. I love you sayang. Tulus loh. Banyak suami yang bilang I love you karena ada maunya. Modus, gak tulus. Kalau suamiku tulus. Itu dari dulu dia selalu pegang tangan saya sambil bilang, I love you honey. I love you sayang. I love you too. Nah, kalau kita tuh gak yakin kita dikasihi Allah, tentu kita gak akan bisa menerima kasihnya Allah. Apa yang membuat kita tidak yakin dicintai? Yang pertama, kita gak yakin bahwa Allah telah mengampuni kita. Saking banyaknya dosa kita. Mungkin menurut kita udah banyak sekali bikin salah. Kita gak percaya, gue sebenarnya diampuni gak sih? Tuhan masih dengerin gue gak sih? I don't know about you, tapi saya pernah ada di stage itu. Saya bikin salah berulang-ulang dan saya sampai putus asa sama diri saya sendiri. Pernah gak Anda ngerasain kayak yang, gue kenapa sih gak bisa berubah? Pernah gak gitu? Nah, kadang waktu kita bikin banyak salah, kita jadi putus asa gitu. Tapi Tuhan bicara sama saya gini, I never give up on you, don't give up on yourself. Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Jadi kita juga gak boleh menyerah. Amen. Saya belajar meyakini bahwa Tuhan telah mengampuni saya. Dan karena dia mengasihi saya. Yang kedua yang membuat kita gak yakin bahwa kita dikasihi Allah adalah gini. Karena bahwa Allah telah menciptakan kita sempurna. Kita gak yakin itu. Kenapa gitu? Karena banyak dari kita merasa kita gak sempurna. Kita lahir dengan cacat, kita lahir dengan disabilitas ya. Kita lahir dengan kekurangan ini dan itu secara fisik, wajah dan lain sebagainya. Kita gak merasa Tuhan mengasihi kita. Saya akan bahas satu-satu secara dalam. Yang pertama tentang fear. Takut tidak masuk sorga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18 kita baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut apa?
Di ayat 17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Artinya gini, kita punya satu keyakinan, satu kemantapan bahwa suatu hari nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita berdiri di tata penghakiman Tuhan, kita pasti diselamatkan. Banyak orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi nggak punya keberanian percaya. Kenapa? Kenapa kita nggak punya keberanian percaya bahwa kita pasti diselamatkan? Karena kita nggak yakin bahwa kita diampuni. Kita nggak yakin Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kenapa kita nggak punya keberanian percaya? Sebenarnya ini, karena hati kita menuduh kita. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kenapa ya orang yang masih merasa berdosa nggak mau ke gereja? Itu contohnya. Pernah nggak ngajak temen, bro, gereja yuk bro. Mereka bilang gini, enggak lah bro, masih doyan dosa gue bro. Gereja yuk bro, janganlah, masih nggak kudus gue. Ada teman-teman yang gitu? Gue belum bener. Why? Karena hati kita menuduh kita. Kenapa hati kita bisa menuduh kita? Apa yang membuat kita tertuduh adalah dosa. Ketidaktaatan kita, disobedient. 1 Yohanes 2 ayat 5 bilang gini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau orang tuh hidup di dalam ketaatan akan firman, dia gak hidup dalam dosa. Dia punya satu kemantapan, security, bahwa dia ada di dalam Kristus. Tapi waktu kita hidup dalam dosa, orang rajin ke gereja belum tentu gak bikin dosa. Gak usah ngomong orang lain, pelayan-pelayan Tuhan. Saya aja pernah, Minggu pelayanan, Sabtu yud, pelayanan. Pulang mau bikin dosa lagi. Bikin apa bu? Rahasia. Satu kali suami saya transit di sebuah bandara, ketemu dengan seorang worship leader dari salah satu gereja, ngobrol. Kaget banget, dia cerita bahwa di atas mimbar pelayanan, tuh WL itu, maaf, dia gay. Siapa pacarnya? Pemain drumnya atau pemain bassnya di gereja loh. Ngeri gak? Dia cerita sama suami saya sampai kaget gitu. Hah? Kok tahu gak kok? Si itu tuh pacarnya si ini. Hah? Si itu tuh pacarnya si ini. Hah? Bengong dia. Corrupted behavior inside the house of God. Kok pendetanya gak peka? Dengar baik. Tanggung jawab kita tuh masing-masing sama Tuhan. Kamu gak jaga hidupmu kudus dan kamu berani melayani, kamu akan hangus. Dengar baik. Tentu kita gak akan secure, gak akan yakin bahwa kita akan dibenarkan di tata penghakiman. Kalau hati kita menuduh kita. Kenapa hati kita menuduh kita? Karena kita masih hidup dalam dosa. Banyak orang karena perempuan, karena pacarnya, karena harta. Oh, ya udah hari Minggu dengar khotbah, besok mah biasalah. Itu pendeta kurang real. Dia nggak tahu hidup sebenarnya kayak apa, dia bilang itu. Hidup kan susah, butuh duit kan. Kalau lurus-lurus banget mah kayak khotbahnya dia. Nggak hidup lah kita, nggak ada di dunia ini yang selurus itu. Biasa dengar gitu? No. Bisa nggak hidup benar? Bisa, asalkan kita mau. Karena gini, yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata gini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doa kita adalah segala
dosamu. Saya kasih tahu, dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Karena tahukah Anda bahwa inisiatif untuk berdamai dengan manusia itu datang dari Allah. Karena itulah dia mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Tapi kita yang mengaku mengenal Kristus tapi tetap hidup di dalam dosa, bermain-main dengan dosa. Kita dengar firman Allah tapi kita cuma, sudahlah. Dengar baik, kita menghina karya salibnya. Kita memandang rendah kemuliaannya. Kita tidak menghargai pengorbanannya. Ibarat gini, punya suami setia, cinta mati, kerja keras, ngidupin anak bini, tapi istrinya di rumah malah main gila. Kira-kira kayak gitu tuh orang yang dicintai Allah tapi tetap hidup dalam dosa. Dosa membuat manusia tuh takut ketemu Tuhan. Begitu kita jatuh dalam dosa, kita pasti menjauh dari Tuhan. Ingat kejadian Adam dan Hawa? Waktu mereka gak taat sama Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 8-13. Kita itu bisa lihat immediate reaction. Waktu Adam gak taat, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang terjadi? Begitu dia mendengar langkah kaki Tuhan, dia langsung sembunyi. Waktu ditanya sama Tuhan, Adam, Hawa, ayat 8 bilang, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Sih, immediate reaction dari orang yang jatuh dalam dosa adalah takut. Kemudian, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lihat, immediate reaction dari manusia yang buat salah selalu nyalahin orang lain. Padahal laki-laki kan harusnya bertanggung jawab. Yes, gua salah. Makanya kalau Anda tidak berbuat dosa, Anda tidak akan takut ketemu Tuhan. Orang kenapa nggak mau doa? Kenapa orang berat datang ke gereja? Karena dia tahu dia salah. Dia takut dan immediate reaction orang yang bikin salah nyalain orang lain. Dosa itu membuat manusia saling menyalahkan. Coba, begitu rumah tangga ada dosa, pasti saling menuduh. Tahu nggak apa yang membuat rumah tangga nggak bahagia? As simple as this. Kita melawan perintah Allah. Istri tunduk, suami hormati istri, kasihi istrimu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Yang terjadi gini, ketika kita melakukan yang sebaliknya, yaitu apa? Suami kasar, istri kurang ajar, that's it. Rumah tanggamu gak bahagia. Nah, kita kalau udah tidak taat sama firman, suaminya kasar nih, istrinya kurang ajar nih. Salah gak dua-duanya? Salah, gak taat firman dua-duanya, setuju? Tapi waktu didamaikan sama pendeta, apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Ada suami yang kasar sama istrinya, gak berani ketemu saya. Orang yang bikin salah pasti takut, that's immediate reaction. Dia menjauh terus, kalau ketemu saya menghindar, Karena dia tahu, saya tahu apa yang dia buat. Waktu istrinya bonyok, saya lihat fotonya. Dengar baik, ketika didamaikan, istri mulai tunjuk suami. Can you believe? Suami kayak gini, kayak gitu. Istrinya, yang mulai menyerang suami. Suaminya gak mau kalah. Ya lu bayangin, punya bini begini. Itu udah biasa saya. Saya paling suka cara suami saya ngedamain pasangan yang berantem. Dia akan ngomong apa tau gak? Mau selesai nggak? Kelar. Habis kalau nggak berantem mulu depan kita. Suami kurang ajar, tukang selingkuh, malas, tukang mabok.
diomongin di depan kita. Kalau mau seks nggak ada bagus-bagusnya, gitu. Ngomongnya udah segala urusan ranjang dibuka. Iya, sampai isi celananya diomongin ke depan kita. Serius. Kita yang dengerin sampai, alamak, suami nggak mau kalah. Tuh bini tuh, gini gitu. Wah, marah-marah nggak karuan. Suami saya udah nggak mau pusing. Mau kelar nggak? Beres. Dosa selalu membuat manusia saling menyalahkan. Sukanya ngelempar kesalahan ke orang lain. Gue bisa gini karena dia begitu. Kalau Anda mau jujur, karena dua-dua nggak taat firman. Udah mau kelar nggak? Rumah tangganya mau beres nggak? Dua-dua bertobat. Istri jangan kurang ajar, suami jangan kasar, kelar. Kalau kita memang terlanjur jatuh dalam dosa, jangan menjauh dari hadirat Allah, tapi bertobatlah sungguh-sungguh dan mendekatlah kepada Allah. Karena ketika kita menjauh dari Allah, berarti kita memilih dosa. Yakobus 4 ayat 8, baca sama-sama. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dengar baik, Tuhan tuh gak mau kita menjauh ketika kita jatuh dalam dosa. Tuhan bilang gini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, dan kemudian dengar, sucikanlah hatimu. Jadi yang Tuhan minta tuh gini, kamu jangan menjauh tapi bertobat sungguh-sungguh. Jangan simpan bangkai. Buang dosa kita. Percayalah seberapa besar pun pelanggaran kita, dosa kita, asalkan kita mau bertobat sungguh-sungguh, berhenti berbuat dosa, Tuhan itu pasti pemurah. Dia pasti mengampuni kita, menyucikan kita, dan memberikan kita kesempatan untuk hidup yang baru. Kita harus belajar menerima kasih Allah. Percayalah bahwa Allah sudah mengampuni kita dan bahwa Dia mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang 10 dan 19, kita baca sama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengar baik, kita tuh mampu mengasihi kalau kita sadar Tuhan mengasihi kita. Katakan sama-sama, Tuhan mengasihi saya. 2 Korintus 5 ayat 17. Baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salah satu hal yang saya ancung jempol buat suami saya adalah ini. Di masa lalu saya punya masa lalu yang sangat kelam, yang sangat buruk. Waktu kami pacaran dan kami mau nikah, saya cerita semuanya. Dan dia mengampuni saya. Dia terima masa lalu saya yang buruk. Dan apa yang terjadi? Selama kami menikah, setiap kali kami bertengkar, gak mungkin nikah gak pernah bertengkar, betul gak? Dia gak pernah ngungkit-ngungkit kesalahan saya. Dia gak pernah ungkit-ungkit masa lalu saya. Ini suami teladan. Kadang-kadang tuh kita pengen berubah, tapi menjadi susah ketika pasangan selalu mengungkit-ungkit kesalahan kita. Memang saya tahu kepercayaan yang sudah disalahgunakan itu sulit dibangun kembali. Tetapi kalau kita mau rumah tangga kita pulih, kasih pasangan kita waktu untuk sembuh, itu satu. Kedua, ayo sama-sama mulai lagi. Makanya Tuhan tahu kita harus diberi kesempatan hidup baru supaya kita bisa mulai lagi. Firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak ingat-ingat yang lalu. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. We are a newborn in Christ. Kayak kertas putih lagi bersih. Kita punya kesempatan menulis kembali apa yang kita mau tulis di kertas itu. Kamu mau hidup seperti apa? Mari beri dirimu sendiri kesempatan. Beri dirimu kesempatan yang baru. Karena God never give up on you. You should not give up on yourself.
Tuhan gak pernah menyerah sama kamu, jadi kamu gak boleh menyerah sama dirimu sendiri. Yang mau katakan amin. Ibrani 4 ayat 16, sama-sama kita baca. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amen. Saya akan masuk poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, apa yang membuat kita gak bisa menerima kasih Allah? Karena kita gak yakin kita diampuni. Mari bertobat sungguh-sungguh. Kalau hati kita tidak menuduh kita, kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Saya percaya Anda akan mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Amen. Yang terakhir, apa yang membuat kita gak bisa menerima kasih Allah yang sempurna? Karena kita tidak yakin kalau kita dikasihi Allah. Nah, kenapa orang bisa gak yakin mereka dikasihi Allah adalah ini. Karena mereka punya kekecewaan tentang mengapa Allah tidak menciptakan mereka sempurna. Kekecewaan kita kepada Allah membuat kita tidak bisa menerima kasih Allah. Ada orang-orang yang kecewa kepada kenyataan dirinya. Contoh, kenapa gue dilahirin pendek ya gitu? Kenapa gue dilahirin buntet ya? Kenapa gue dilahirin pakai betis beca ya gitu? Betis tukang beca maksudnya. Gede bener gitu kan? Ada yang kecewa, Tuhan kenapa lahirin gue dengan hidung bangkok ya? Kenapa Tuhan ciptain gue dengan tampang yang kurang ganteng ya? Tapi dengar, saya udah pernah khotbah, kalau wajahmu tidak menolong, kantongmu harus bisa menolong. Amen. Nah, ada cewek-cewek yang ngerasa, kenapa saya lahir tidak putih? Kenapa saya lahir tidak mancung? Kenapa saya lahir dengan rambut sekeribo ini? Banyak orang yang tidak mencintai dirinya sendiri karena mereka gak suka sama dirinya. Kecewa. Waktu saya sekolah Alkitab, guru saya di Hillsong Bible College bilang gini, coba tuliskan di secari kertas, halaman pertama, hal-hal yang kamu tidak suka tentang dirimu. Di baliknya, kamu tulis hal-hal yang kamu sangat sukai tentang dirimu. Kami mulai nulis, guess what? Yang gue gak suka tentang diri gue sendiri banyak banget. Lancar. Waktu gue balik mau nulis apa yang gue suka tentang diri sendiri, susah banget. Paling cuma 5 biji gitu. 5 hal saja. You know what? Kebanyakan orang ada bagian-bagian dirinya dia yang dia gak suka. Entah temperamennya, entah karakternya, entah wajahnya, entah bentuk tubuhnya. Makanya pemutih wajah tuh laku. Lotion pemutih kulit laku. Betul? Makanya pelurus rambut laku. Hello? Makanya sepatu high heel laku. Karena banyak orang yang ngerasa kependekan. Orang cewek-cewek kalau foto sama saya dia jingke. Gue bilang ngapain lu jinjit-jinjit? Biar sama kayak Bu Heni tingginya. Yang lebih lucu ada jemaat samperin saya. Selama ini saya nonton Ibu Heni di YouTube. Saya kira Bu Heni pendek kata dia. Tapi kenyataannya gini, banyak dari kita yang gak suka sama diri kita sendiri karena kita merasa kita gak diciptakan sempurna. Real? Makanya obat langsing laku. Pemanjang rambut, penumbuh rambut laku. Mbak-mbak yang kerja dari NTT ngabisin gaji cuma ke salon lurusin rambut, bonding rambut. Why? Dia bilang gini, mau nyisir nyangkut. Sebenarnya gini, siapa sih yang memberi standar cantik? Kita gak bisa nerima diciptakan Tuhan dengan wajah dan tubuh yang tidak ideal. Padahal gini, waktu kita mau belajar mengasihi diri kita sendiri, karena kalau kita gak bisa mengasihi diri sendiri, kita gak bisa mengasihi orang lain, setuju? Waktu kita belajar mengasihi diri kita sendiri, kita harus mengucap syukur hidup yang Tuhan kasih. Tuhan terima kasih. Kalau ada yang kita gak suka, kita gak terima. Saya mau tanya gini, apa ukuran cantik? Karena gini, di mata Tuhan, semua yang Dia ciptakan adalah sangat baik. Tetapi kita lupa, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu ya, mulai dari Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, ketika Tuhan menciptakan penerang, matahari dan lain sebagainya, Tuhan bilang gini, Tuhan melihat semuanya baik. Tapi tahukah Anda, waktu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya mau tanya, Anda diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Allah. Berarti Anda sempurna. Ayat 31, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Manusia diciptakan hari ke berapa? Hari ke-6. Sebelum hari ke-6, hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan cuma bilang, Allah melihat semua yang diciptakannya itu baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan bilang gini, Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Berarti di mata Tuhan kita sempurna. Di mata Tuhan kita cantik. Di mata Tuhan kita adalah karya yang sungguh amat baik. Yang membuat kita gak bisa menerima diri kita karena kita memakai penilaian dunia. Dunia bilang kalau gak putih gak cantik. Gue kagak putih, tapi Jojo bilang gue cantik. Satu kali ada pengkhotbahnya kecil-kecil gitu. Dia bilang gini dari mimbar, teman saya. Perempuan tuh kalau mau dilihat hatinya, lihat warna kulitnya, dia bilang gitu. Kalau kulitnya putih, hatinya putih, dia bilang. Hatinya baik. Kalau kulitnya hitam, hatinya hitam, sifatnya gak baik. Dia ngomong gitu sambil liatin saya, tau gak? Kurang ajar. Kesel gue, beneran. Gue langsung bangkit berdiri. Maksud lo? Boleh gak jemaat berdiri kalau pendetanya nunjuk dia? Boleh dong, dia ngomong sambil liatin gue kok. Kalau kulitnya hitam, berarti hatinya gak baik. Asem. You know, kodrat manusia yang gak bisa ditolak adalah gini. Dia dilahirkan di mana? Dia dilahirkan seperti apa? Dia dilahirkan dari keluarga miskin atau kaya? Dia dilahirkan suku apa? Dia lahir keriting apa lurus, pendek apa tinggi? Kalau gendut kurus sih tergantung lu makan apa, ya kan? Tapi ada hormon juga yang bikin gendut loh. Gue minum air kok gemuknya. Gitu. Tapi dengar baik. Kita gak boleh menghina orang. Karena setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita menghina teman kita sedang menghina Allah, sang penciptanya. Hati-hati loh. Jangan pernah bilang orang hitam, keriting, gendut, pendek, segala. Gak boleh. Emang kenapa kalau gue hitam? Hitam-hitam gini manis. Kata Jojo. Tapi bagi Tuhan, kita semua indah. Katakan aku indah. Aku karya yang mulia. Aku serupa dengan Allah. Ayo belajar nerima kekurangan diri kita dan belajar mensyukuri kelebihan kita. Amen. Orang yang bahagia itu bisa menerima kekurangannya dan menghargai kelebihannya. Dengar baik, kita semua punya kekurangan supaya kita tidak tinggi hati dan kita bisa menghargai orang lain. Dan kita punya kelemahan supaya kita mengandalkan Tuhan. Amen. Kalau orang itu diciptakan sangat-sangat sempurna, saya khawatir. Mereka akan tinggi hati, mereka gak menghargai orang lain, dan mereka tidak mengandalkan Allah. Amen. Yuk sekarang pegang dirinya sendiri, peluk. Ikuti saya semuanya. Semuanya please. Gak ikut ya omongan pendeta ya. Taruh tangannya gini, bilang gini, aku sayang kamu. I love me. Yes. Kalau kita gak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita gak bisa nerima kasih Allah. Kamu terus tanya, do you love me God? Do you love me God? Dengar firman Tuhan. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita gak percaya bahwa Allah mengasihi kita gak bisa menerima kasihnya. Yang membuat kita gak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita yang tadi. Yang pertama, karena kita gak yakin kita diampuni. Dan yang kedua, kita membenci keadaan, kenyataan sebagaimana kita diciptakan.
Sempurna gak sempurnanya fisikmu tidak bisa mengukur dalamnya kasih Tuhan buat kamu. Amen. Dulu saya benci banget sama diri sendiri. Udah karakternya jelek, mukanya gak cakep lagi. Anda bilang enggak, thank you loh. Di IG banyak banget yang bilang gue cantik, ampun. Sebenarnya itu karena make up doang. Aslinya mah biasa aja. Hah? Filter? Kagak pernah, Bo. Wah itu mah narsis pakai filter nggak usah. Nggak pernah filter. Tapi make up. Jadi buat Anda yang merasa Anda kurang cantik, you just need to, Tuhan kasih hikmat buat orang-orang jualan make up supaya kita merasa kita cantik. If you look great, you feel great. Kadang-kadang kita sendiri yang nggak sayang sama diri kita sendiri. Kita nggak take care ourselves well. Jarang mandi, kuku panjang sampai melengkung-melengkung. Geli tau nggak? Bu Heni, ini buat bersihin kuping. Enggak. Saya paling geli lihat orang kukunya panjang, hitam lagi. Bersihin. Gak ada duit mani pedi. Sini gue guntingin. You have to take care of yourself. Kita bait Allah. Amen. Yuk belajar kasihi dirimu sendiri. Yakinlah engkau diampuni, bahwa engkau sempurna. Dulu saya gak suka sama diri saya. Karena orang suka bilang hidung saya gak mancung. Saya suka dibilangin pesek dulu kecil. Padahal kalau pesek itu kan bener-bener gak ada tulang kan ya. Kalau saya bukan pesek, mungil. Imut gitu. Terus saya paling sebel. Saya suka dibilang item. Saya sering dihina kayak tiang listrik, kayak pohon kelapa, macam-macam. Kadang-kadang anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang toksik, yang mulutnya tuh gak ada filternya, itu nyakitin loh. Ngalamin lo ya, sama kita. Saya merasa tertolak sekali, karena dari kecil saya di-abuse dengan kata-kata. Mak lu putih, kenapa lu hitam? Oh saya sebel sama teman-teman mama saya. Teman-teman mama saya tuh tiap kali datang ke rumah, selalu ngomong gitu. Mei, anak lu kok hitam sih gak kayak lu? Ih rese. Terus saya bilang mungkin mama saya banyak makan kecap tante. Kok anak lu gak kayak lu sih mukanya? Mama saya cantik gitu. Sayanya biasa banget. Kayak mbak-mbak katanya. Asem gak? Biarin aja apa kata orang. Dulu saya benci diri saya sendiri. Karena saya termakan sama omongan orang. Jangan jahat-jahat amat sih mulut. Kalau kita ke rumah teman, lihat anaknya ada yang gendut. Jangan sembarangan ngomong. Anak lu gendut ya? Itu jahat loh. Anak saya pernah merasa tertolak. Karena teman-teman saya suka bilang, Chloe lebih kurus dari Zoe. Tapi mereka selalu menyerang Zoe dengan kata-kata, Chloe kurus, Zoe gendut ya gitu. One day di depan kaca, Zoe pegang rok sambil goyang-goyang dan bilang gini, kamu jelek, kamu gendut. Dia ngaca lihat mukanya sendiri. Kamu jelek, kamu gendut. Bayangin, mentalnya drop. Hati-hati sama mulut kita. Semua orang itu sempurna diciptakan Allah. Kamu tuh berharga. Amen. Kalau Anda merasa Anda kurang cantik, udah belajar make up aja kayak saya. Fix yourself, you can. Merasa kegendutan, diet dong, olahraga dong. Ngomong sama diri sendiri. Tapi saya suka makan, dan don't care orang bilang saya gendut. Gak gendut banget kok, aslinya ya Jo. Dia langsung gini, seksi kata Jojo. Well, mari terima kasihnya Allah. Dia mengampuni kita. Dan dia menciptakan kita sempurna. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu buat kami. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih karena kami diciptakan sempurna. Kami karya yang indah. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kesalahan kami di masa lalu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih kalau kami berharga. Pulihkan umat-Mu Tuhan dari gambar diri yang salah. Pulihkan umat-Mu Tuhan dari rasa takut, dari rasa khawatir. Beri mereka keberanian untuk percaya bahwa mereka punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Kami percaya kami akan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Berkati umat-Mu, mampukan kami menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.